itu, lafaz inzar itu artinya memberi peringatan. Maknanya inzar itu adalah i'lamun ma'a takhwifin. I'lamun ma'a takhwifin. I'lamun itu artinya memberitahu, ma'a takhwifin disertai dengan menakut-nakuti. Rasulullah itu kan mungzirun, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan. Dan juga mubasyirun. Bukan cuma memberi peringatan atau memberitahu dengan menakut-nakuti, tapi juga memberitahu dengan mengiming-imingi hadiah. Kayak gini, kalau inzar mah gini, wahai manusia, kalian semuanya harus beriman. Nanti kalau tidak beriman, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu inzar. Kalau tabsyir itu sebaliknya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir, berimanlah kepada Allah. Karena kalau kamu beriman, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang sudah kamu lakukan ketika kamu kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke kalian semua ke dalam surganya. Dan di surga itu ada sungai-sungai yang mana sungai-sungainya itu dialiri dengan air susu, dialiri dengan air bahkan air arak katanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu ya, dijelaskan seperti itu. Pada saat di surga itu jadi halal gitu minuman seperti itu. Ada buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi di kayak gini ya, kalau kita misalnya ke anak kita, ya kalau Allah Subhanahu wa taala metodenya kan begitu ya. Jadi memberitahu dengan dibarengi dengan menakut-nakuti, atau juga memberitahu dibarengi dengan memberikan iming-iming gitu. Kita juga kepada anak kita mungkin juga melakukan hal itu. Kamu harus belajar ya nak. Nanti kalau kamu belajar nanti dikasih hadiah. Kalau kamu ranking 1, kalau kamu hafal Al-Quran 30 juz, wah, nanti kamu mau beli apa aja, insya Allah dilaksanakan. Misalnya ada teman-teman ya Bu, itu ke anaknya itu gini, kalau kamu hafal 1 juz, nanti dikasih uang 500.000. Kalau kamu hafal 2 juz, tambah lagi 500.000. Jadi 1 juz itu hadiahnya adalah uang 500.000. Nah, anaknya tuh jadinya semangat. Saya harus hafal nih. Nanti yang kelihatannya tuh 500.000 gitu. Jadi semangat. Setiap bertambah 1 juz, ditambah tuh kasih uangnya itu 500.000. Gitu. Nah, bisa juga dengan cara misalnya kamu harus belajar sungguh-sungguh, kalau enggak, wah, awas besok nggak dikasih uang jajan. Nah, misalnya gitu. Itu namanya inzar. Jadi Rasulullah SAW mengajak orang kepada kebaikan, pertama tentunya kepada keimanan terlebih dahulu. Kemudian kepada kebaikan. Karena iman itu yang pertama gitu. Soalnya orang yang melakukan kebaikan, sebanyak apapun kebaikannya, kalau tidak beriman, kebaikannya itu pahalanya nggak ada nanti di akhirat. Gitu. Karena iman yang utama. Seperti kalau misalnya kita menulis angka 0, dari Cianjur sampai ke Cirebon, angka 0 dijajarin gitu ya. 0 itu ya nggak ada nilainya gitu. Kalau di depannya nggak ada angka 1, 2, atau 3 sampai 9. Gitu. Sama, orang yang melakukan kebaikan sebanyak apapun, kalau nggak ada iman, nggak pakai iman ya nggak bisa itu jadi amal soleh. Seperti itu. Kasihan makanya ya. Kemarin saya ke Batam ya, ketemu orang Cina. Dia bikin perumahan Muslim Bu, namanya Emirates Resident. Itu awalnya ketemu dengan teman saya di Batam tuh Ustadz ya, udah terkenal kalau di Batam. Dia tuh
ketemu dengan teman saya itu, lalu bilang ngobrol-ngobrol, lalu terinspirasi mau bikin perumahan muslim. Itu betul-betul saya lihat kemarin tuh ke sana, yang pertama dia bangun tuh masjid, besar masjidnya, luar biasa. Terus perumahannya itu benar-benar memang kayak didesain untuk orang-orang muslim, padahal dia agamanya bukan muslim, agamanya Buddha, gitu. Eee, saya mikir ya, ini kebaikan yang sangat bagus, baik gitu, membikin masjid besar gitu, lalu dia bikin yayasan dan itu apa namanya, untuk masjid itu ya, untuk pengurusan masjid itu gitu, yang ininya orang-orang muslim gitu. Eee, Luar biasa, tapi kebaikan seperti itu ya, begitu besarnya gitu, membuat masjid dengan biaya sendiri, itu nggak jadi kebaikan yang, pahalanya bisa dilihat nanti di akhirat. Sayang sekali gitu. Makanya saya tuh kemarin doain gitu, dalam hati tuh kayak, mudah-mudahan aja itu jadi wasilah gitu, wasilah hidayah Allah Subhanahu gitu. Nah kembali, jadi inzar itu adalah i'lamun ma'a takhwifin. I'lamun memberitahu ma'a takhwifin beserta dengan menakut-nakuti atau disertai dengan menakuti. Kemudian khatamallahu ala qulubihim. Khatama inilah penyebabnya ya. Kenapa mereka dikasih peringatan dan tidak diberi peringatan, tidak beriman. Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup. Khatama telah menutup Allahu Allah ala qulubihim atas hati-hati mereka. Toba'a telah menstempel. Khatama di sini bermakna atau bermakna toba'a, menstempel. Kayak udah distempel, dicap gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaiha, atas hati-hati mereka itu wastausaqo, dan stempelnya ini kuat. Artinya udah ketutup betul gitu hatinya itu. Karena udah ketutup, fala yadkhulu, maka tidak masuk ke dalam hati orang kafir itu, ke dalam hatinya orang orang kafir itu, khairun, kebaikan apapun. Jadi hidayah itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Ajakan-ajakan kebaikan itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Di dalam surat Baqarah gitu, sekitar ayat berapa ya? Ayat 200-an mungkin ya. Gitu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Mereka itu dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah. Berimanlah kepada apa yang sesudah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Aminu bima anzalallah. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, ya saya mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami gitu. Injil, Taurat gitu. Atau beriman kepada apa yang sudah diturunkan kepada bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Meskipun keadaan orang tua mereka itu tidak dapat petunjuk tuh, bukan dalam keadaan mendapatkan petunjuk, ya meskipun begitu mereka ikut aja. Karena apa? Ya udah, sudah dengan apa? Sam'ihim hatinya sudah tertutup. Meskipun mereka mengikuti apa yang salah, dan bahkan kalau kesalahannya, kesesatannya juga sudah jelas, itu mereka tetap tidak mau mengikuti yang benar. Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Yahudi gitu, orang-orang Nasrani yang kafir-kafir itu kan kayak gitu. Sama dengan kalau kita kadang ya sifat keras kepala seperti itu juga kalau kita tafakuri mungkin ada ya dalam diri kita. Terutama kalau kita dikasih taunya sama orang yang lebih muda.
kadang-kadang susah.